Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus sahabat saya, imam kita, Pak Ustadz kita Ahmad Ridho Amir SAG MHI, dan tentunya seluruh tokoh agama yang hadir juga, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya hadirin hadirat jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang disodorkan oleh pengurus kepada saya, yakni hablum minallah wa hablum minan nas. Berkaitan dengan tema kita di dalam Quran surah Ali Imran 112, di dalam potongan pertengahan pertama, dzuribat alaihimul dhillatu ainama thuqifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi dimanapun mereka ditimpa kehinaan. Ini kalau kita melihat tafsir, beberapa tafsir, ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi saat itu yang memang selalu mengganggu, ya, orang-orang Islam. Maka mereka dimanapun ditimpa kehinaan, ya, kecuali mereka berpegang pada tali Allah, bihabli minallah wa habli minanas, yakni tali agama Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi artinya kalau kita melihat di beberapa referensi tafsir, ya, itu yang dimaksud dengan hablum minallah itu orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi orang Yahudi atau orang kafir yang masuk ke dalam Islam itu sebagai kunci apa? Kunci keselamatan baik dunia maupun akhirat. Jadi hablum minallah, menerima agama Islam sebagai agama di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan hablum minanas, yang di situ ketika pemerintahan Islam saat itu, maka ada istilah namanya kafir zimmi, kafir kemudian perjanjian-perjanjian dengan negara muslim sehingga orang-orang non muslim mendapatkan jaminan keamanan. Nah, namun saudara-saudaraku sekalian, bila kita tarik makna umum daripada ayat ini, kita di dalam kehidupan ini punya dua hubungan, yakni hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Walaupun kalau boleh kita tambah, itu hablum minal alam, jadi hubungan dengan alam semesta sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kedua hubungan ini. Saudara-saudaraku sekalian, nah yang pertama, hablum minallah ini berkait dengan ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji, dzikir, umroh, dan semuanya itu ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan ubudiyah ini, ibadah kepada Allah, ya. Suatu ketika Imam Ghazali ditanya berkaitan dengan ubudiyah ini. Beliau menyatakan bahwa unsur ibadah itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, yang namanya ibadah itu adalah bentuk penerimaan kita secara penuh terhadap syariat Islam. Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ya, maka sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melaksanakan. Itu sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah, kata Imam Ghazali, bahwa kita di dalam hidup ini rela ataupun ridho terhadap ketetapan Allah yang sudah ditetapkan kepada kita, termasuk rezeki. Nah, ini sebagai bentuk
ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, bentuk daripada ubudiyah itu adalah kita mampu ya dan bersedia menahan hawa nafsu kita. Nah, ini barangkali poin terakhir ini berkaitan dengan salah satu ibadah yang sekarang ini sedang kita jalankan, yakni puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini yakni kita menahan nafsu, di mana dalam puasa itu Allah sengaja ya Bapak Ibu semuanya, di dalam satu bulan Ramadan ini Allah berikan didikan kepada kita, diklat pendidikan dan latihan. Kalau boleh saya umpamakan, kita yang punya mobil pasti paham, setiap 10.000 km setiap 6 bulan sekali harus masuk bengkel deh, walaupun masih jalan mobil itu. Dengan harapan apa? Kita servis olinya, kita cek onderdilnya, mungkin businya 4 itu satu ada yang sewak, kita ganti. Jadi begitu keluar dari bengkel, keluar dari showroom, maka mobil itu berjalan lancar. Begitu juga bentuk ubudiyah yang ketiga ini. Jadi puasa ini Bapak Ibu semuanya, Allah sengaja berikan pendidikan baik fisik maupun roh kita ya. Jadi puasa bagian daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Jadi Allah sengaja berikan servis fisik dan roh kita. Karena memang kalau boleh saya sampaikan, secara umum ibadah di dalam Islam itu tak terpisahkan antara fisik dan roh. Seperti naik haji, umroh, kita sa'i dari Safa ke Marwah, butuh tenaga yang kuat, butuh fisik yang kuat. Di situ sambil bertalbiyah, rohnya juga beribadah sambil lari-lari kecil itu. Tawaf juga demikian, sambil bertalbiyah ya, sambil berzikir kepada Allah, sambil berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu butuh fisik yang luar biasa. Apalagi kalau tawafnya di lantai yang atas, sekali tawaf sudah butuh tenaga yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan sholat ya. Sholat itu butuh fisik yang kuat. Di samping juga ruh kita membaca takbir, tahmid, tasbih, baca Quran, sholawat, syahadat. Fisiknya juga beriringan. Maka ketika sholat wajib, bagi yang mampu wajib berdiri dia ya. Tak mampu berdiri baru boleh duduk. Itu kan berkaitan dengan fisik dan roh kita. Tak mampu duduk boleh berbaring, tak mampu berbaring boleh sambil dengan isyarah tangankah apa, ataupun biasanya kedip-kedip mata, dengan kedip-kedip mata. Kalau sudah nggak bisa kedip-kedip lagi, bukan sholat tapi sudah wajib disolatkan. Nah, sama dengan puasa Bapak Ibu semuanya. Jadi bentuk ubudiyah kita, hablum minallah tadi, bentuk ubudiyah yang ketiga sebagaimana Imam Ghazali katakan ya, bahwa puasa ini diklat kita ya, servis kita baik fisik dan roh kita. Maka dalam berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah sehingga terang bagi kalian benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian berpuasalah sampai malam, sampai maghrib. Jadi artinya ketika kita berpuasa di siang hari, kita tak boleh makan dan minum. Nah, ini kan fisik, ini latihan fisik ya, latihan fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah itu butuh fisik yang kuat. Begitu juga ruh. Makanya di antara yang membatalkan puasa Bapak sekalian, kita sudah mafhum bersama, makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya kita lupa? Ya dalam hadis dikatakan orang yang lupa ya,
sedang berpuasa kok lupa makan dan minum, maka dalam hadis dikatakan Allah lah yang memberi makan dan minum itu, maka tak batalkan puasa. Cuman perlu saya sampaikan, kebiasaannya kalau yang namanya lupa itu sedikit sudah ingat, satu teguk air itu teringat dia, sedang berpuasa. Itu pada umumnya. Makan baru satu suap pasti dia ingat sedang berpuasa, itu pada umumnya. Lah ini kalau ada kejadian kasus misalnya makan segini, es cendol 2 gelas, kolak 2 gelas, baru bilang astagfirullahaladzim, itu bukan lupa tapi pura-pura lupa. Bapak Ibu semuanya, jadi ubudiyah kita tadi menahan nafsu. Dan kalau boleh kita kupas yang berikutnya, puasa sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebut kesempurnaan. Bapak Ibu, saya contohkan ya. Waktu saya kecil dulu, ini boleh percaya boleh tidak, saya dulu pernah kecil, Pak. Saya suka main-main di kebun-kebun itu. Saya perhatikan yang namanya ulat bulu. Bapak Ibu kenal ulat bulu enggak? Kenal? Ulat bulu itu menjijikkan, bikin gatal orang sehingga orang menjauh. Namun ingat Bapak Ibu semuanya, suatu saat ulat bulu ini bergerombol, dia berdiam diri, bertapa dalam bahasa kita. Kalau bahasa ilmu alamnya metamorfosis, dia berdiam diri di pohon-pohon, di pohon jati yang meranggaskah, di pohon joharkah. Karena saya sering melihat saat itu diseliputi oleh seliput-seliput putih dia. Nah, seliput putih. Nah, dalam waktu saat-saat tertentu ketika menempuh bertapa ini, ulat bulu berubah dirinya menjadi lebih sempurna, menjadi kepompong. Nah, kepompong ini Bapak Ibu semuanya, waktu saya kecil dulu saya jadikan mainan, warnanya hijau muda. Ya tak jauh dari baju saya lah kira-kira. Ya, bulunya sudah hilang, jadi suka lagi dia main-main, kita ambil. Kalau saya waktu itu suka nyanyi tapi pakai bahasa Korea, bahasa Perancis saya. Itu dia mau berjoget-joget gini nih, kepompong itu. Itu sudah menyenangkan, jadi bulunya sudah hilang. Nah, kemudian taraf terakhir sebagai bentuk ubudiyah kita, sebagai contohkan ulat bulu tadi, ulat bulu menjadi kepompong, pada saat berikutnya dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini sempurna betul dia, ya. Dia akan menghiasi taman-taman bunga kita, menghiasi kebun-kebun kita, akan menjadi lebih terasa sempurna dan indah di sekeliling taman kita. Barangkali kalau malam hari ini banyak kupu-kupu yang hadir di masjid ini, mungkin kita tangkap ramai-ramai karena begitu menyenangkan. Tapi kupu-kupu betulan, bukan kupu-kupu malam. Bapak Ibu sekalian, jadi saya sampaikan bentuk ubudiyah kita dalam hal konteks kita bicarakan adalah puasa, itu seperti filsafatnya ulat bulu. Ulat bulu bertapa menjadi kepompong, lanjutkan lagi menjadi kupu-kupu. Sama juga dengan kita, insya Allah, dengan riyadhah fisik kita, tak makan minum seharian, ya. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, malam yada' qaula zur wal amal lebih. Ini ruh kita, ini jiwa kita dilatih untuk menahan dari kata-kata bohong, kata-kata dusta, fitnah yang sekarang bertebaran di mana-mana di media sosial kita, ya. Maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tak butuh lapar dan dahaga kita. Jadi puasa ubudiyah kita ini butuh latihan fisik, olah spiritual kita itu fisik dan ruh seiring sejalan. Itulah Islam. Jadi insya Allah selalu sehat, ya. Sholat, sa'i, tawaf, puasa juga demikian, antara fisik dan ruh menyatu. Maka insya Allah menjadi manusia la'alakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa sempurna seperti kupu-kupu tadi yang indah dilihat oleh kita, jadikan mainan oleh kita. Jadi 1 bulan ini kita berharap dengan riyadhah olah spiritual kita, olah fisik dan ruh kita, puasa ini kita berharap menjadi manusia yang sempurna. Ini hablum minallah. Nah, kemudian yang hablum minannas, Bapak Ibu semuanya, yang saya sampaikan secara umum lebih populer diartikan dengan hubungan dengan sesama manusia.
Ini juga tak kalah pentingnya dalam kehidupan kita. Dalam hadis banyak riwayat dengan redaksi yang sedikit-sedikit berbeda. Kanallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba manakala seorang hamba itu juga nolong orang lain. Nah, ini saya sampaikan pentingnya hablum minan nas, berhubungan dengan manusia, apalagi dengan tetangga Bapak Ibu sekalian. Biasanya, tapi bukan di sini, di luar negeri sana, itu tetangga yang paling dekat itulah jadi persoalan. Betul tak Pak Bu semuanya? Tapi bukan di Batam, di luar negeri, anggapnya di Timur Tengah. Tahu Timur Tengah? Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kadang-kadang dengan tetangga ini persoalan anak, ya, persoalan pohon mangga, ya, punya pohon mangga, daunnya jatuh di tetangga, buahnya kok jatuhnya ke rumah sendiri, kan lucu juga nih. Jadi persoalan dalam kehidupan kita. Maka dari itulah dengan puasa ini kita berlatih bagaimana bisa bergaul dengan tetangga sebaik-baiknya. Hablum minan nas, ya. Maka dilatih dalam berpuasa itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa bersosial dengan kanan kiri kita. Sudah mafhum bagi kita siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa harus mengurangi orang yang berpuasa pahalanya. Itu bentuk latihan. Jadi puasa ini sudah mengandung dua aspek tadi, hablum minallah wa hablum minan nas, saling berbagi. Maka diajarkan ketika puasa itu takjil itu. Apa di antara sunah-sunah puasa itu, kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar saya lihat itu pertama takjilul fitri wa takhirus suhur. Apa itu? Menyegerakan berbuka. Maka dari itulah kita dianjurkan untuk sedekah berbuka. Seperti di Masjid Agung ditawarkan ini paket A, paket B, ya. Untuk apa? Untuk memberikan buka-buka bersama. Nah, saya kira Bapak Ibu semuanya, hablum minan nas ini unsur puasa masuk hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ketiga, kalau boleh saya nambah tadi hablum, ya, hablum minal alam, hubungan dengan alam semesta. Ini juga penting. Dalam Al-Qur'an dikatakan dhaharul fasatu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Jadi banyak kerusakan di alam ini, di darat, di laut, ulah tangan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, pengajian ini di samping hablum minallah, hablum minan nas, saya sampaikan juga kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Alam sekitar kita ini kita jaga. Contoh, kita jaga tumbuh-tumbuhan, pepohonan di kota Batam ini. Untuk apa? Resapan air butuhkan oleh kita. Kita berpikirnya panjang, Bapak Ibu semuanya. Batam butuh air, semuanya butuh air. Bahkan manusia ini kan lebih banyak didominasi air kebutuhan kita ini. Kalau nggak salah 70% air dalam tubuh kita. Maka air itu sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk menjaga air, tumbuhan itu bagian daripada hubungan alam yang harus kita jaga. Alam jangan dirusak, sehingga kalau dirusak tentunya air tidak akan bisa meresap, air tidak akan tertahan. Ini saya perhatikan dulu, ini sebentar lagi, waktu itu saya kuliah kerja nyata di daerah tertentu di pegunungan, ya. Dulu ceritanya di situ banyak apa istilahnya telaga-telaga karena banyak pepohonan. Tetapi begitu pepohonan habis, Bapak Ibu semuanya, airnya juga habis, telaganya juga kering. Nah, sementara air kebutuhan kita bersama, tak bisa lepas daripada yang namanya air. Oleh karena itu, di dalam pengajian yang singkat ini, hubungan kita kepada Allah, ubudiyah kita dengan sesama manusia, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, iman itu cabangnya banyak, di antara yang paling ringan adalah singkirkan duri dari jalan. Artinya apa? Jangan sampai duri itu melukai kawan kita. Itu bentuk kepedulian, kesayangan kita kepada sesama kita. Dan terakhir, jaga keseimbangan alam, jaga alam di sekitar kita, karena memang itu tugas kita bersama, menjaga kelestarian alam. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke pasir putih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.